Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roti lembut lagi. Ini sangat sederhana banget, paling simpel sedunia. Tapi hasilnya tidak usah diragukan lagi dan anti gagal asalkan kalian ikuti ya tutorialnya sampai selesai tanpa dilompat-lompati, karena kegagalan dan keberhasilan itu bukan karena resep atau Mameji, tapi itu berkat kalian sendiri. Bukannya begitu? Oke ya, kita langsung aja. Ini dia bahan-bahannya, kalian bisa lihat pada layar, takaran gram dan sendok makan. Bisa lihat pada layar ataupun kolom deskripsi. Oh ya, untuk susu kalian bisa menggunakan susu UHT atau susu bubuk 3 sendok makan dicampur dengan air 400 ml. Untuk coklat di sini juga Mama Eji mencampurnya dengan coklat bubuk Afrika. Tapi kalau kalian nggak punya ya boleh coklat bubuk biasa ya. Margarinnya dicairkan dulu, kemudian ragi instan dan kita gunakan juga kismis. Nah, boleh kismis, boleh juga coklat itu ya, coklat chip juga enak kok. Cuma Mama Eji nggak punya. Nah, sekarang kita mulai langkah pertama. Ini Mama Eji gunakan susu bubuk ya. Susu bubuk ini khusus untuk food, makanan. Jadi bukan kemungkinan. Jadi warnanya tuh emang agak seperti itu tuh. Jadi bukan SKM ya. Kalau kalian gunakan SKM lagi nanti komposisinya jadi berbeda karena SKM itu manis ya. Kemudian masukkan juga gula, susunya hangat ya, hangat-hangat aja, tidak terlalu panas karena kita tidak menggunakan mixer atau menguleni. Kemudian masukkan garam, lalu margarin yang udah dicairkan tuh. Di sini Mama Ji gunakan butter cookie itu loh yang dari Blue Band. Dan ragi instan. Untuk ragi instannya 1 sendok makan full, atau kalau kalian mau timbang 10 gram. Ya, jadi 1 saset ini bersisa sedikit. Ragi instan boleh merek apa aja. Oke, kita aduk semuanya menjadi satu. Setelah itu masukkan tepung terigu protein tinggi, wajib karena Mama Ji nggak pernah coba yang lain ya kalau untuk buat roti, takut gagal. Dan bukan gagal sih, hasilnya pastinya beda ya, karena masing-masing tepung itu punya fungsinya sendiri. Kemudian masukkan coklat bubuk, aduk. Lebih akurat lagi kalau kita mengaduknya menggunakan tangan langsung. Nih, kita aduk balik aja. Kembali kita tidak menggunakan mixer dan ulen. Nih, konsistensi adonannya seperti ini, nggak usah khawatir, memang agak lunak ya tuh, seperti something melekat-lekat di tangan. Nah, kalian bisa tambahkan segenggam aja sampai melekatnya itu nggak terlalu banyak di tangan ya. Tapi konsistensinya kalian nanti bisa lihat tetap lebih lunak dari roti-roti yang lain. Nih, seperti ini diaduk balik aja. Nih, masih terlihat lunak sekali tapi udah nggak terlalu banyak melekat di tangan, jadi tambahkan segenggam aja. Sekarang akan kita istirahatkan kurang lebih 1 jam. Sebagai pengganti kita tidak mengulen. Jadi waktu juga tidak menentukan, jika udaranya lebih panas mungkin lebih cepat atau dingin bisa lebih lambat lagi. Yang pasti harus mengembang sampai 2 kali lipat. Jadi waktu itu bukan menjadi patokan ya, karena setiap kita mengerjakan belum tentu panas suhu di tempat kita itu sama. Nah, taburi sedikit dengan tepung terigu bagian permukaannya. Ini siap kita keluarkan. Juga letakkan terigu pada papan kerja karena memang ini konsistensi adonnya sangat lunak. Nih, kalian bisa lihat tapi serat-seratnya udah terbentuk banyak sekali ya. Fermentasinya udah berjalan dengan baik. Pastikan juga ragi yang kalian gunakan itu masih aktif. Nih, seperti ini kita keluarkan dulu. Kemudian taburi lagi permukaannya dengan terigu. Nah, ini sambil kita buang udaranya, kemudian kita bentuk memanjang. Lalu akan kita bagi sesuai selera aja. Kalian mau berapa banyak potongannya? Di sini Mama Eji pertama kali ini membagi menjadi 4 bagian. Nah, kemudian akan kita bulatkan. Boleh kalian taburi
papan kerja dengan tepung terigu hanya sampai permukaannya saja yang tidak melekat, bukan mencampurnya kembali ke dalam adonan ya. Nih seperti ini semuanya kita bulatkan. Terlalu cepat gak sih ini? Videonya Mama Iji seperti ini ya, karena durasi waktu biar gak terlalu lama. Ini semuanya kita bulatkan. Setelah dibulatkan, langsung aja kita pipihkan menggunakan rolling pin. Pipi arah memanjang atau persegi panjang. Sebenarnya untuk bentuknya boleh sesuai selera, boleh bulat juga. Dan kita beri kismis pada bagian dalamnya secukupnya saja. Lalu gulung dari ujung sampai ke ujungnya lagi. Oh ya, satu hal ya, sebaiknya jika kalian itu buat makanan, resep, bahan, dan takarannya sesuai aja dengan yang tertera. Jadi biar nggak bingung dan hasilnya sama. Jangan lupa dirapatkan pada setiap bagian tepinya agar nggak kebuka gulungannya. Ini kemudian kita letakkan langsung pada loyang yang udah dialasi dengan baking paper, olesi dengan sedikit margarin, taburi terigu. Tapi kalau baking papernya anti lengket nggak perlu lagi ya. Ini kita lanjutkan untuk yang berikutnya, caranya sangat mudah sekali. Ini adalah gulungan yang terakhir. Tapi setelah Mama Iji lihat tuh, aduh ini loyang kayaknya cukup untuk 3. Kalau 4 berarti pakai loyang 1 lagi. Jadi Mama Iji satukan aja nih, yang 2 bagian Mama Iji jadikan 1 biar agak lebih besar sendiri. Pada akhirnya kita dapatkan 3 buah roti yang besar, gak jadi 4. Tapi ini sesuai selera aja loh ya. Kan tanggung tuh kalau cuman 1 buah di loyang yang lain sendirian. Nah sekarang kita istirahatkan lagi kurang lebih 15 menit atau sampai mengembang seperti ini. Agak mepet, aduh. Gak apalah. Nah sekarang akan Mama Iji taburi dengan tepung beras. Di sini kita gunakan tepung beras ya, karena lebih kering agar permukaannya ini juga lebih kokoh. Nah jadi saat kita istirahatkan 15-20 menit tadi, oven udah kalian panaskan juga ya. Panaskan dengan suhu 180 derajat Celcius. Nah jadi kita taburi dengan tepung beras permukaannya, kemudian dengan menggunakan cutter atau silet juga bisa. Kita beri bentuk memanjang. Nih seperti ini ya. Untuk kedalamannya jangan terlalu dalam juga, ntar dia bleber. Untuk arah potongan boleh sesuai selera aja, boleh serong-serong, boleh miring-miring atau lurus-lurus ya. Nah ini dia, sekarang siap kita oven. Jadi setelah kita taburi tepung kemudian dibuat bentuk, langsung kita oven. Ini akan kita oven dengan suhu 180 derajat Celcius selama 25 menit atau sampai 30 menit sesuai dengan oven kalian masing-masing, karena masing-masing oven itu pastinya berbeda. Jadi kalian harus mengetahui karakter oven kalian ya. Nah ini udah mateng. Wow, melembung cantik banget. Untuk jaraknya pas banget ya. Oh, gendut-gendut seperti nuklir. Nah seperti inilah penampakannya, dan ini sangat lembut sekali. Kalian bisa lihat tuh serat-seratnya ya. Saat kita pisahkan, seratnya sangat halus. Ini dijamin lembut sekali. Nah ini dia. Sekarang kita potong. Ini masih anget loh. Seharusnya kita motongnya itu saat udah dingin ya, tapi Mama Iji udah gak sabar lagi nih. Tuh betapa lembutnya. Dan jangan khawatir, kalau hasil ini sampai dia dingin tetap lembut loh. Nah lihat, kalian bisa lihat seratnya, bagian kulit luarnya itu kokoh, jadi bagian dalamnya tetap lembut. Jadi jenisnya emang seperti ini ya. Nah jika kalian buat terus gagal, Mama Iji mohon kalian perhatikan lagi teknisnya. Bagaimanapun juga kita buat roti ini harus menggunakan perasaan, terus sabar. Teknisnya juga diperhatikan, tidak semata-mata hanya pada resep, karena
Apa yang Mama Iji berikan ini ya seperti inilah hasilnya. Jadi kalau kalian masih gagal, tolong dikoreksi, koreksi sendiri ya, diingat-ingat kira-kira di bagian mana. Karena kalau kita nggak tahu di mana letak kesalahannya dari kita sendiri ya susah kita memperbaikinya, oke ya. Yang pasti rajin berlatih aja dan tetap semangat. Nah ini dia bagian dalamnya sangat lembut, kismisnya nggak kelihatan ya. Ini hujan loh, jadi maaf kalau suaranya agak kurang jelas. Ada backsound hujan. Oke, ini dia hasilnya. Enak banget untuk sarapan pagi, camilan sore, atau makan malam. Nih, bentuknya seperti nuklir. Oke, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Enji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.